Setelah rekan-rekan mengkaji materi terkait koordinat Kartesius pada dimensi 3, nah sekarang kita akan melihat bagaimana contoh perbedaan jika rekan-rekan menggambar misalnya Y sama dengan 2 di dimensi 2 yang dulu kita punya di kalkulus diferensial dan di kalkulus integral dibandingkan dengan Y sama dengan 2 yang sekarang kita pandang di koordinat Kartesiusnya untuk dimensi 3. Jadi jika dimensi 2, rekan-rekan di sini punya sumbu X dan sumbu Y. Taruhlah di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Maka jika rekan-rekan akan menggambar Y sama dengan 2, ini cukup menggambar garis lurus. Di sini ya nilainya 0, 1, 2 di sini berarti garisnya nanti ke sini. Dia tanpa batas ke kanan dan ke kiri. Ini adalah garis Y sama dengan 2. Namun hati-hati nanti jika rekan-rekan di dimensi 3, maka Y sama dengan 2 ini akan menjadi sebuah bidang. Di sini sumbu X yang ke arah depan, di sini sumbu Y. Ya, kemudian di sini sumbu Z di sana yang ke atas. Nah, berarti nanti jika Y sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2 ya. Di sini 0, 1, 2 karena sumbu Y-nya yang di sini. Nah, nanti dia hasilnya tidak lagi menjadi garis, namun berupa bidang. Nah, misalnya kita membuat di oktan pertama, maka bidangnya nanti kira-kira begini dia. Ini sebenarnya tanpa batas ke atas sana ya, terus begitu. Jadi misalnya, nah ini ada sebuah papan atau triplek itu, nah maka bidang ini letaknya akan sejajar dengan bidang XZ nanti. Ini bidang XZ. Tembok yang berada di sebelah kanan jika kita menghadap ke depan sini ya. Nah, maka Y sama dengan 2 ini adalah bidang yang ke atas sini tanpa batas ke sana sebenarnya dia. Jadi bidangnya ini sejajar dari bidang XZ kemudian digeser 2 ke arah sumbu Y. Jadi ke arah sumbu Y positif di sana. Ini bidangnya tanpa batas ke atas maupun ke bawah sana yang di oktan 8 ya. Demikian pula jika ini menembus bidang Y, Z, maka dia juga nembus sampai ke belakang tak terhingga sana. Nah, ini perbedaan misalnya jika rekan-rekan menggambar Y sama dengan 2 di dimensi 2 dan di dimensi 3. Selanjutnya, jika rekan-rekan memiliki grafik atau kurva begitu ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Misalnya kita sekarang berbicara di dimensi 2 yang sering rekan-rekan punya di materi kalkulus atau geometri, maka di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 adalah sebuah persamaan lingkaran ya, pusatnya 0,0 berjari-jari 2. Jadi kira-kira nanti lewat di sinilah jari-jarinya 1, 2, 1, 2. Kemudian ini akan menjadi sebuah lingkaran nanti. Nggak pas penuh lingkaran ya. Nah, ini adalah lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Untuk dimensi 3 berarti hati-hati nanti kita buatnya di sini sumbu X, sumbu Y, yang ke atas sumbunya Z di sini. Nah, untuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, nanti jika tadi kita menggambar lingkaran di dimensi 2 itu kan bisa kita plot paling tidak ada titik pusatnya, kemudian juga beberapa titik yang dilewati lingkaran itu. Nah, di sini kita juga bisa minta bantuan nanti beberapa bidang yang berpotongan dengan benda yang dimaksud. Jadi misalnya di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Jika rekan-rekan perhatikan pada saat Z sama dengan 0, maka benda ini nggak akan berubah ya. Ini tetap akan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, karena tidak dipengaruhi nilai Z di sana. Jadi ketika Z sama dengan 0, Z sama dengan 0 itu letaknya di lantai ya. Jadi di lantai ini bidang XY itu adalah Z sama dengan 0, maka di sana bentuknya ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Berarti dia nanti lingkaran yang ada di lantai. Jadi pusatnya 0, jari-jarinya 2.
Nah, jika di oktan 1 kira-kira kita gambar begini ya, ini seperempat lingkarannya di sini. Nah, kemudian nanti misalnya Z-nya kita naikkan 1, maka benda ini nilainya tetap nanti, bentuknya tetap ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Jadi ketika Z-nya di sini misalnya naik 1 begini, maka dia akan tetap berubah seperempat lingkaran nanti ya, yang di oktan 1. Nah, ini jika rekan-rekan lanjutkan, terus misalnya kita persempit tadi Z-nya 0,1, kita coba setengah ya, yang diantaranya ya. Maka di sini juga nggak akan berpengaruh apapun di bentuk benda ini nanti, ketika berpotongan dengan bidang Z tadi. Jadi misalnya setengah di sini, dia bentuknya juga harus tetap lingkaran nanti. Nah, maka di Z berapapun nilainya akan selalu, jika berpotongan dengan Z sama dengan konstanta berapapun tadi, dia akan selalu berupa lingkaran nanti, bidang ini dengan Z, benda ini dengan Z, perpotongannya nanti berupa lingkaran. Jadi jika rekan-rekan nanti membuat Z-nya ini semakin rapat, maka ini akan menjadi sebuah tabung begitu ya. Ini jadi ke atas begini. Jadi jika di kuadran 1, dia nanti akan berupa seperempat tabung begitu. Jadi tabungnya itu sumbu yang di tengah tabungnya itu adalah Z ini yang di sini, sumbu Z di sini. Nah, biar lebih jelas mungkin bisa kita coba dengan GeoGebra. Untuk dimensi 3, maka rekan-rekan bisa mengubah dulu di sini menjadi 3D grafik di sini ya, untuk dimensi 3-nya. Nah, misalnya di sini kita tarik di sini biar jelas. Untuk dimensi 3 gambarnya ada di layar yang sebelah kanan ini ya, yang merah di sini adalah sumbu X, kemudian yang hijau itu sumbu Y, dan Z-nya itu yang biru, yang ke atas nanti sumbu Z-nya. Nah, misalnya rekan-rekan menggambarkan di sini X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kita ini gambarnya di dimensi 3, tadi udah kita buat menjadi 3D. Nah, ini biar lebih jelas, mungkin bendanya bisa kita buat warnanya agar nggak transparan, lebih jelas begitu. Nah, nanti dia jadi seperti ini ya. Nah, di sini adalah tabung begitu bentuknya ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Jadi sebuah tabung, jari-jarinya 2, tingginya tak terhingga ke atas dan ke bawah ini. Nah, namun di setiap kita memotong bidang ini terhadap sumbu Z sama dengan konstanta berapapun, misalnya Z sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 1000 sekalipun, dia selalu berupa lingkaran, karena ini adalah tabung yang tegak ke atas begitu ya. Nah, demikian perbedaan untuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 jika dia ada di dimensi 2 atau di dimensi 3. Nah, jika rekan-rekan misalnya ini tadi GeoGebra-nya kita main tetap di dimensi 2, nah maka di sini yang bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, nah bentuknya dia jadi lingkaran kalau di dimensi 2. Di sini lingkaran ya, jari-jarinya 2, namun jika tadi rekan-rekan bawa ke dimensi 3, nah ini tadi bentuknya ini yang di sini, jadi tabung. Jadi kalau di dimensi 2, yang di sebelah yang bagian ini ya, bagian kiri di sini ya, di sini berupa lingkaran dimensi 2, kalau di dimensi 3, nah dia berupa tabung. Tapi rekan-rekan bisa cek di sini yang garis hitam di sini, ini adalah perpotongan yang dengan lantai. Nah, lantai itu kan yang ini ketika XY, bidang XY itu ya. Nah, ini adalah perbedaan tabung tadi, perbedaan X kuadrat ditambah Y kuadrat di dimensi 2 dan di dimensi 3.